Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemirsa, setelah sebelumnya status PPKM di Jabodetabek berhasil mencapai level 1, Kementerian Dalam Negeri memutuskan mulai hari ini status PPKM di sejumlah wilayah tersebut mengalami kenaikan level menjadi level 2. Berdasarkan Inmendagri nomor 63 2021, kelima wilayah Jabodetabek yakni DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi akan menjalani PPKM level 2 dari 30 November 2021 sampai dengan 13 Desember 2021. Selama 4 minggu, wilayah-wilayah tersebut berada di level 1 PPKM. Kenaikan level ini tentu saja akan berdampak pada pengetatan aktivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah-wilayah itu. Pengetatan di antaranya pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% dan jam operasional sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat. Kemudian untuk kegiatan makan dan minum di tempat umum kapasitasnya dan waktunya akan dibatasi. Termasuk juga kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jumlah pasien COVID-19 di Wisma Atlet sudah semakin menurun. Kini hanya 2 tower yang difungsikan untuk pasien. Jumlah pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran hingga Selasa siang semakin menurun. Jika hari sebelumnya 182 pasien dirawat, Selasa siang berkurang 9 orang menjadi 173 orang, di mana 151 orang ditempatkan di Tower 5 dan 22 orang lainnya ditempatkan di Tower 6. Sementara kapasitas RSDC Wisma Atlet Kemayoran 7.894 tempat tidur. Berdasarkan data yang ada, terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai 29 November 2021, jumlah pasien terdaftar total 129.269 orang. Meski sudah mengalami penurunan, masyarakat dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari Wisma Atlet sudah terhubung dengan jurnalis MNC Media Angelika Deva Gam di sana. Angel, seperti apa jumlah pasien COVID-19 yang ada di Wisma Atlet Kemayoran? Ya, April pemerintah sudah memperpanjang PPKM di Jawa dan Bali sampai dengan 13 Desember dan di Jakarta khususnya ini PPKM level 2 sudah diterapkan. Ini bertahap karena pada nanti 24 Desember sudah diterapkan PPKM level 3 di seluruh Indonesia untuk mencegah peningkatan COVID-19 di tanah air, dan juga pemerintah sudah mulai menerapkan aturan-aturan baru terkait karantina untuk mencegah adanya varian Omikron memasuki tanah air. Lantas bagaimana pasien dan juga kondisi pasien di Wisma Atlet, bagaimana juga kewaspadaan dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran untuk mengantisipasi adanya gelombang ketiga ataupun juga varian Omikron yang baru ini. Bersama kami sudah bergabung Kepala Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel Kesehatan Dr. Mintoro Semogo. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Ya. Dokter, bagaimana sejauh ini jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Dok? Sampai update sore hari ini pasien ada 178, tadi pagi masih 173, jadi hari ini bertambah 5 orang pasien. Untuk bor saat ini ada di 2,25%. Baik. Lantas sejauh ini dari pantauan tenaga kesehatan di Wisma Atlet sejauh ini bagaimana gejala-gejala yang dialami pasien yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Dok? Pasien yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran saat ini adalah rata-rata dengan gejala ringan, sedang sampai berat. Ada pun beberapa pasien yang keadaannya berat. Kalau memang kita tidak dapat menangani, kita rujuk ke rumah sakit lain. Pasien yang dirawat saat ini 9% adalah warga DKI dan 1% adalah dari luar DKI, dan 90% pasien ada yang dirawat adalah repatriasi dari Pademangan yang di hasil pemeriksaan PCR-nya dinyatakan positif. Jadi mereka sudah dinyatakan konfirmasi COVID-19. Oke, baik.
Dokter, apakah dalam waktu belakangan ini beberapa pekan terakhir sempat terjadi kenaikan atau peningkatan pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, dokter? Jadi angkanya fluktuatif untuk bulan ini. Jadi mulai dari minggu lalu kita pernah di angka 134 pasien dan di terakhir itu di 210. Jadi angkanya fluktuatif. Rata-rata pasien masuk sehari itu 10 ataupun 20. Paling banyak yaitu pernah 50, tetapi dengan perawatan yang cukup maksimal dan rata-rata rawat inap sekitar 10 hari, mereka dinyatakan sembuh dari COVID-19-nya yang dirawat di sini. Baik, dokter, saat ini hampir seluruh negara termasuk Indonesia mulai mewaspadai adanya virus baru dari COVID-19 yaitu varian Omikron. Bagaimana RSDC Wisma Atlet Kemayoran mengantisipasi adanya virus baru yang kini menyebar berawal dari Afrika Selatan, dok? Untuk pasien yang untuk mengantisipasi adanya varian Omikron ini yang sudah dinyatakan oleh WHO sebagai variant of concern, kita mengantisipasinya yaitu dengan pemeriksaan PCR tetap dan dilakukan pemeriksaan whole genome sequences yang kami koordinasikan dengan Litbang Kementerian Kesehatan. Lalu dokter, ini juga kan diantisipasi adanya gelombang ketiga COVID-19. Meskipun kita tentunya berharap tidak ada begitu ya adanya gelombang ketiga, maka pemerintah pun akan menerapkan PPKM level 3. Namun bagaimana sejauh ini persiapan dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran untuk mengantisipasi adanya peningkatan jumlah pasien atau antisipasi adanya gelombang ketiga COVID-19, dok? Antisipasi kami untuk menghadapi gelombang 3 nanti sesuai dengan arahan dari pimpinan kami yaitu Maijen TNI Dr. Budiman sebagai koordinator Wisma Atlet, bahwa kita tetap menyiapkan yang pertama adalah personil. Personil yang ada ini kita tetap standby-kan saat ini karena pasiennya sedikit, maka personil yang ada ini kita tetap latihkan pelatihan bagaimana menangani darurat jantung, darurat paru, dan darurat COVID sendiri. Lalu sebagian personil yang ada, relawan yang ada ini kita libatkan dalam serbuan vaksin di wilayah Jawa Barat. Dan selanjutnya persiapan berikutnya adalah persiapan material kesehatan. Material kesehatan ini, alat kesehatan yang ada sudah kita siapkan termasuk oksigen, termasuk alat-alat obat-obatan dan alat-alat lainnya yang untuk menunjang penanganan pasien COVID. Di samping itu juga kita sudah siapkan akomodasi. Tower yang saat ini ada yang dipakai adalah tower dari 4 tower yang ada hanya digunakan 2 tower saja, yaitu tower 5 dan 6, tower 4 dan tower 7 di standby-kan. Namun jika terjadi pelonjakan pasien, tower ini bisa dibuka semuanya. ICU juga kita siapkan, kita siapkan hampir 90 tempat tidur sudah kita siapkan, termasuk ada di situ alat-alat ventilator dan sebagainya. Terima kasih Dokter Bintoro atas waktunya dan informasinya kepada kami. Selamat melanjutkan tugas kembali, dokter. Terima kasih banyak. Selamat sore, dokter. Ya, demikian April wawancara kami bersama dengan Kepala Humas Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel Kesehatan Dr. Bintoro Smogo, dan tentunya dihimbau juga kepada warga masyarakat untuk tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mengantisipasi adanya peningkatan penyebaran COVID-19 di sekitar kita. April, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Angelika Deva Gam atas laporan langsungnya dari Wisma Atlet Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.